tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua setiap tarikan nafasku, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik Tuhan, alasanku hidup. Tuhan Engkau alasanku hidup Tuhan. Bukan pada hartaku, bukan pada kedudukanku, hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk memuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan setiap tarikan nafasku, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap detak jantungku Terima kasih Tuhan. bagimu, Haleluya. setiap denyutan nadiku Untuk-Mu Tuhan. Semua setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik Tuhan, alasanku hidup. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan
menyenangkanmu. Haleluya, menyenangkanmu. Tuhan, kami ingin menyenangkanmu Tuhan. Engkau adalah pusat kehidupan kami Tuhan. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun ku berada. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, kami mau menyenangkanmu Tuhan, dimanapun ku berada. Haleluya, Engkau pusat kehidupanku Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika terkadang setiap denyut nadi kami, setiap tarikan nafas kami terkadang ada yang tidak untuk-Mu Tuhan. Ampuni kemelesetan-kemelesetan kami. Sungguh kami jauh dari sempurna Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, menempatkan-Mu di atas segalanya Tuhan. Biarlah benih yang ada di hati kami masing-masing bisa kami hidupi Tuhan. Bukan karena aku ingin mencari harta, itu adalah alasanku hidup, tapi Engkau alasanku hidup Tuhan. Kami mau memperbaiki motivasi kami Tuhan. Haleluya.
untuk-Mu saja, hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tidak ada agenda pribadi dari kami Tuhan, semua adalah agenda-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu beban ini berat Tuhan, tapi kami mau komitmen untuk memikul salib ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, salib yang kami pikul pun ringan Tuhan, karena ada Engkau bersama kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan, kami mau memikul salib kami Tuhan. Ku mau pikul salibku, ya Tuhan, ini komitmen kami. Kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau pikul salib, pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia. Ya Tuhan, aku mau setia di samping-Mu Tuhan, dari hamba-Mu yang melayani. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, aku melepaskan semuanya Tuhan. Ku mau tetap setia, ku mau tetap. Egoku ku lepaskan Tuhan. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Biarlah ini jadi komitmen kita. Ku mau pikul salib, ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani. Kami mau jadi hamba Tuhan, ku mau tetap. Manakala kami menjadi hamba Tuhan,
ego kami letakkan, Tuhan. Semuanya di bawah otoritas-Mu saja. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu, Bapa. Ku mau tetap setia sampai akhir pun kami mau setia, Tuhan, mengiring dan memikul salib-Mu, Tuhan, sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu, Bapa. Semua ku lepaskan, semua ku lepaskan, tak ada yang tersisakan demi kerajaan-Mu, Bapa. Semua ku lepaskan, semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu, Bapa. Haleluya. Tuhan, kami mempunyai salib yang berbeda-beda, Tuhan. Mampukan kami untuk memikul, Tuhan, salib kami masing-masing. Haleluya. Terutama lagi, Tuhan, salib yang kami pikul untuk menjalankan apa yang ada di tempat ini, Tuhan. Kami harus bisa bersinergi menjadi satu, Tuhan. Kami bisa menjadi satu tubuh, satu kesatuan, sehingga nama-Mu, suara kebenaran-Mu saja yang dipancarkan dari tempat ini, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan, kami juga berdoa buat program-program gereja yang ada, Tuhan. Biarlah semua yang ada ini, Tuhan, senantiasa konsisten mengabarkan tentang suara kebenaran-Mu, Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada, Tuhan, PDP, PDT, Bapak Gembala kami juga, Tuhan, pengurus-pengurus koordinator yang ada, Tuhan. Biarlah kami senantiasa ada di bawah perlindungan-Mu dan senantiasa kami tetap rendah hati, Tuhan. Dan kami bisa menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu, Tuhan. Oleh karena itu Engkau kuperlukan, Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan juga tuntunan bagi kami, Tuhan. Di sepanjang perjalanan kami mengiring Engkau, Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Ku perlu Kau, Tuhan. Ku perlu Kau, Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan, ku perlu Kau, Tuhan. Ku perlu Kau, Tuhan. Ku perlu Kau, Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan.
perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah dengar doaku. Dengar doaku. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Pegang tanganku. Haleluya. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Dengar doaku. Saya serahkan kepada petugas. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Jangan Engkau lalui kami Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat-Mu. Berkat-Mu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Berkat kekekalan ya Tuhan yang menantikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bila Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga saudara-saudara kami yang akan mendengarkan. Kami boleh masing-masing mendapatkan berkat dari firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya menyapa dulu yang ada di Zoom. Selamat malam. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Karena sebentar lagi kita, kalau tidak salah ya, Idul Adha ya katanya Ibu Dokter, Idul Adha. Turunnya Roh Kudus ya, memperingati atau hari Pentakosta ya Bapak Ibu.
Tapi kita tidak berbicara tentang Pentakostanya, tapi kita berbicara tentang hidup dalam urapan roh. Ini saya ambil dari khotbahnya Pastor Granickson. Oke. Di gereja-gereja karismatik biasanya urapan roh itu dikaitkan dengan manifestasi roh. Ya kadang ada bahasa roh, kadang badan gemetar, atau ya apa saja ya yang terjadi di gereja karismatik. Yang waktu itu juga saya mengalaminya dan dipaksa untuk bisa berbahasa roh ya. Yang waktu itu jujur saya sebenarnya ada penolakan ya. Pertama ada penolakan, tapi karena semua lingkungan seperti itu akhirnya ya mau enggak mau gitu ya. Sesuatu yang menurut saya akhirnya sekarang berpikir itu ngawur gitu. Ya ada memang bahasa roh ada orang-orang yang dikaruniakan bahasa roh. Tapi tidak semua orang bisa ya Bapak Ibu, itu karunia masing-masing. Kemudian juga biasanya urapan roh dikaitkan dengan berkat jasmani. Sehat gitu ya, kalau sehat itu berarti diberkati, diurapi. Ada juga yang diberkati dengan berkat materi, itu dianggap sebagai urapan roh gitu. Jadi orang yang tidak diberkati secara materi berarti tidak diurapi. Kasihan sekali ya. Tuhan Yesus waktu itu lahir miskin ya, apa enggak diurapi gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan. Oke, hari ini saya membawa 30 halaman Bapak Ibu ya. Jadi kita akan sampai besok, oke? Semalam-malaman. Oke Bapak Ibu, sesungguhnya ada 3 ciri dalam hidup dalam urapan roh. Yang pertama kita akan buka dari Roma 8 ayat 9. Kita akan buka dari Roma 8 ayat 9. Saya akan bacakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Yang artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak hidup lagi di dalam daging, kita hidup di dalam roh. Artinya apa? Kita berubah. Berubah dari hidup yang daging tadi, hidup di dalam roh. Orang yang hidup dalam urapan roh adalah orang yang mau berubah, bersedia berubah. Dan ini tidak gampang Bapak Ibu ya. Berangkat dari daging menuju ke roh itu tidak mudah. Perubahan juga tidak instan. Kayak Power Ranger ya, berubah gitu. Tiba-tiba berwarna-warni gitu, terus pakai kostum yang bagus gitu. Nah, tidak instan seperti itu. Jadi perubahan ini dari hari ke sehari, sedikit demi sedikit. Seperti saya, Bapak Ibu. Saya mengumpamakan saya saja, supaya tidak ada sesuatu nanti. Saya dilahirkan dari keluarga yang temperamental. Jadi, bapak saya itu sangat pemarah. Memang dia tidak melakukan fisik ya, maksudnya pukulan dan sebagainya, tapi kata-katanya sangat kasar. Dan itu suka teriak-teriak. Tapi dia juga sering membanting Bapak Ibu. Jadi piring atau gelas itu masa kecil saya diwarnai seperti itu. Kadang saya sampai ya takut gitu. Terus kakak saya dan adik saya laki, sama-sama laki. Jadi kakak saya laki itu juga temperamental. Adik saya juga temperamental. Jadi mereka sama-sama orang-orang yang sangat pemarah. Bahkan pernah berantem gitu. Saya menyaksikan sendiri mereka berantem, benar-benar berantem gitu ya. Baku hantam itu di dalam rumah. Dan itu mungkin juga menjadikan saya menjadi orang yang temperamental. Saya ini sebenarnya orangnya pemarah Bapak Ibu. Sangat pemarah. Mungkin Pak Sion yang banyak tahu ya tentang saya ya. Suatu saat saya juga dulunya suka banting, tapi banting pintu Bapak Ibu. Jadi saya kalau marah tak banting pintunya. Suatu saat ketika kami berada di Papua Bapak Ibu, saya dengan suami tinggal di sana, saya marah, dalam kondisi marah, saya banting gelas Bapak Ibu. Rumah kami adalah rumah panggung yang dari kayu. Ya.
Kemudian saya banting gelas, tidak pecah. Pak Sion bilang, gak pecah katanya gitu. Dan itu menempelak saya ya. Ternyata emosi juga enggak bisa kalau dilakukan seperti itu ya. Karena gelasnya juga waktu itu terbuat dari melamin ya. Jadi kami bawa ke Papua itu gelas melamin. Melamin zaman dulu tebel-tebel Bapak Ibu. Jadi enggak bisa dibanting gitu ya. Dibanting pun enggak pecah gitu. Apalagi dengan rumah kayu akhirnya ya. Di situ saya menyadari ya. Enggak perlu harus sampai banting. Saya malu juga dibilang Pak Sion. Enggak pecah gitu. Rasanya kok oh iya gitu ya. Dan akhirnya dari hal itu saya belajar untuk perlu menahan diri. Untuk tidak menjadi pemarah. Iri. Iri ini sebenarnya banyak juga ya orang yang merasa iri dengan orang lain ya. Saya tidak iri dengan orang yang mungkin sedikit lebih kaya dari saya. Atau bahkan lebih kaya, sangat gitu ya. Atau orang yang mungkin lebih pinter ya secara profesi dan sebagainya. Saya tidak iri. Di sini saya iri sama Bu Sulis. Iya, saya iri sama Bu Sulis. Karena gini, di setiap kegiatan apa yang gereja lakukan, beliau ada. Dan itu membuat saya belum bisa seperti itu gitu ya. Jadi beliau bisa menyediakan waktunya, jadi punya waktu, punya tenaga dan punya kemampuan juga. Dan saya belum sampai di situ gitu. Mungkin beberapa kali saja saya datang ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan. Ini beliau selalu hadir. Kehadirannya juga disertai Pak Sulis karena dia tidak bisa naik motor sendiri gitu ya. Oke. Nah itu Bapak Ibu. Tapi dari iri itu saya menimbulkan hal positif dari diri saya. Iya. Bu Sulis bisa karena punya waktu. Iya Bu Sulis bisa karena dia mampu. Dan Bu Sulis bisa karena ada tenaga. Jadi saya akhirnya bisa berpikir positif tentang hal itu. Sehingga rasa iri itu justru membuat saya untuk ayo kamu juga harus bisa gitu. Nggak Bu Sulis tok yang bisa, kamu juga harus bisa gitu. Nah urapan roh adalah kesadaran di dalam diri kita untuk merasa bahwa kita ini bersalah gitu. Dalam hal pemarah tadi, dalam hal iri hati tadi, saya sadar, oh ya saya tahu ini. Saya ngerti ini dan saya mau berubah. Berarti itu ada urapan roh Bapak Ibu. Jadi urapan roh adalah urapan perubahan. Kita merindukan perubahan, kita mengalami perubahan dan kita diubahkan. Yang kedua Bapak Ibu kita buka dari Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita tahu bahwa audiens Tuhan Yesus adalah orang-orang miskin. Tuhan Yesus sudah diurapi. Di situ dikatakan roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Berarti waktu itu Tuhan Yesus sudah diurapi. Dia pilih orang-orang yang terpinggirkan Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang notabene tidak dipandang orang ya. Dari 12 murid Tuhan Yesus itu ditafsirkan hanya Yohanes dan Yakobus yang punya akses ke pemerintahan. Ya, jadi dia bisa waktu Tuhan Yesus mau disalibkan tuh dia bisa keluar masuk ya tempat pemerintahan. Tapi 10 murid yang lainnya adalah orang-orang yang terpinggirkan. Orang yang hidup dalam urapan roh adalah orang, kalau dari bacaan ini, yang berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan. Bapak Ibu pernah
di FYP Bapak Ibu keluar KDM. Bapak Ibu tahu KDM? Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, saya melihat beliau ini kok luar biasa ya Bapak Ibu. Beliau ini disebutkan sebagai gubernur konten katanya. Karena sering konten ya, jadi apa saja kegiatan beliau itu dikontenkan. Tapi dari hasil kontenan beliau ini beliau sumbangkan kepada orang-orang yang tepat. Jadi kalau anak-anak yang pedagang asongan atau apapun. Bahkan beliau ini adalah gubernur yang saat ini menjadi panutan dan sorotan. Karena beliau pun mau masuk ke dalam kali yang begitu kotornya itu ikut membersihkan. Itu badannya itu sungguh luar biasa ya. Beliau apa enggak gatel-gatel saya mikirnya gitu. Tapi ini bisa jadi contoh ya di dalam kehidupan sekuler ternyata ada orang yang punya hati seperti, menurut saya seperti Tuhan Yesus dia. Hatinya loh ya maksudnya. Ini luar biasa. Bantuan yang kita berikan juga bukan sekedar bantuan uang atau materi ya Bapak Ibu. Karena KDM ini juga memberikan uang, tapi juga memberikan waktunya untuk mendengarkan ibu-ibu yang mau curhat kepada beliau. Jadi dia tidak hanya memberikan uang saja dan tidak selalu memberikan uang, tapi mendengarkan orang-orang yang curhat. Nah ini bantuan yang kita diberikan bukan hanya sekedar uang atau materi, tapi kita juga bisa memberikan bantuan untuk memberi diri Bapak Ibu, mendengar keluhan atau masalah orang lain. Yang ini kita juga perlu belajar, karena tidak gampang Bapak Ibu mendengar keluhan orang lain, kadang bosen ya. Kita yang sudah seakan-akan mau pecah ini ditambah dengan keluhan orang lain, tambah pecah ini kepala ini ya. Tapi satu kejadian yang pernah saya alami Bapak Ibu, ini kejadian yang membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan rasanya kayaknya mau bernafas saja kayak susah Bapak Ibu. Waktu itu harus ada orang yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya. Saya tahu hari itu Ibu Gembala tidak berada di rumah. Jadi saya mau ke Pak Yulianto. Ketika saya datang ke sana ternyata Pak Yuliantonya pun sedang di luar kota. Itu saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bilang, waktu itu saya ingat Daniel di tempat fotokopian itu dan Pak Yulianto ada. Terus Daniel bertanya ke saya dan dia bilang gini, ada apa Bu? Pertanyaan ada apa Bu? Itu membuat air mata saya sudah tidak bisa ditahan lagi. Saya bercerita ke Daniel, memang saya ceritakan semuanya ke Daniel. Hanya butuh cerita Bapak Ibu. Saya enggak karena bingung ya, solusinya gimana itu enggak tahu gitu. Jadi hanya butuh cerita. Bahkan ketika besoknya itu Daniel bertanya gimana Bu perkembangannya. Saya pun bilang sudah enggak usah dibahas lagi dan saya harus melanjutkan hidup. Saya bilang gitu ke Daniel. Dan saya berterima kasih sekali ya kepada Daniel yang mau mendengar waktu itu, mendengar keluhan saya. Itu adalah urapan roh Bapak Ibu. Ketika kita mau mendengar masalah orang lain, perhatian terhadap masalah orang lain. Berikut yang ketiga Bapak Ibu, kita akan buka di Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ia telah kupenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Orang yang diurapi di Alkitab
Itu cukup banyak Bapak Ibu, kita kenal Daud, ya kita kenal Salomo. Tapi Bezalel Bapak Ibu, berapa kali disebut kalau dia diurapi? Hanya kali ini saja kan, di Keluaran ini saja. Tapi Bezalel terdaftar sebagai salah satu orang yang diurapi. Untuk memimpin ibadah bangsa Israel? Tidak. Untuk jadi nabi? Tidak. Untuk jadi raja? Juga tidak. Bezalel diurapi untuk pekerjaan tukang-tukangan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, secara spesifik memang membangun bait Allah ya. Tapi dia diurapinya, dia seorang tukang. Jadi artinya Bapak Ibu, urapan roh itu ada di dalam diri kita masing-masing melalui keterampilan kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Ketika kita menekuni pekerjaan kita, sesungguhnya kita berada di dalam urapan roh. Contoh, Pak Artono mungkin ya sebagai dokter. Kalau tidak ada urapan roh, beliau tidak bisa ngoperasi orang. Beliau juga tidak mungkin bisa ngasih resep ke orang. Betul Bapak Ibu? Kalau tidak ada urapan roh. Demikian juga orang-orang lain yang punya keterampilan masing-masing. Saya yakin mereka dalam urapan roh. Kita percaya itu. Karena Bezalel pun diurapi bukan sesuatu yang spektakuler, tapi sesuatu yang sehari-hari. Nah, sama dengan kita. Kita pun juga mendapatkan urapan yang sama. Demikian juga dengan tukang masak misalnya, seperti saya gitu. Saya memasak itu, saya yakin kalau tanpa urapan roh ya tidak jadi masakannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ya mungkin ada ya yang profesinya dokter juga bisa jadi seorang koki, mungkin bisa. Tapi tidak semua orang begitu. Tidak semua orang bisa melakukan keterampilan orang lain. Ya, seperti Pak Sulis itu. Saya kadang-kadang mikir ya, tembok itu bisa halus itu kayak mana ya bikinnya gitu. Tapi Pak Sulis bisa melakukannya. Lampu-lampu ini bisa terpasang itu ya di luar nalar saya kalau saya loh ya. Tapi Sulis bisa melakukannya. Tapi mungkin Pak Sulis tidak bisa memasak seperti Bu Sulis. Ya, bikin peyek mungkin tidak bisa Pak Sulis. Ya, oke, itu adalah urapan roh pada masing-masing kita. Bahkan saya kalau lihat program masak di YouTube gitu ya, ada resepnya gitu. Saya lihat itu, saya bisa tahu Bapak Ibu, ini enak apa enggak? Betul Bu Sulis ya? Ketika ngelihat gitu, ini enggak enak, cari lagi yang lain. Oh ini baru bisa dicoba gitu. Walaupun kadang-kadang resep masak di YouTube itu agak sesat Bapak Ibu ya. Jadi harus bisa memodifikasi sendiri gitu ya. Untuk jadi ibu rumah tangga pun sebenarnya mendapatkan urapan roh. Memasak enak, membersihkan rumah supaya rumah bisa menjadi nyaman dan sebagainya ya Bapak Ibu. Yang penting semua yang kita kerjakan, keterampilan yang kita kerjakan sesungguhnya itu adalah urapan roh. Jadi urapan roh itu bekerja lewat keterampilan kita. Sangat sehari-hari, bukan yang hanya yang supranatural, tapi yang natural. Bukan hanya yang fenomenal, tapi juga yang biasa saja ya. Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini, hidup di dalam urapan roh adalah bersedia berubah, berpihak pada orang-orang yang terpinggirkan, dan roh bekerja dalam keseharian kita. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kita tidak jadi sampai besok ya Bapak Ibu. Cukup sampai di sini, mari kita naikkan sebuah pujian. Berikan aku hati takut akan Engkau. Berikan aku hati takut akan Engkau.
suara Tuhanku, perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Tuhan, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Hanya Engkau kesukaanku. Hanya Engkau kesukaanku. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, berikan kami hati takut akan Engkau, agar kami bisa hidup di dalam urapan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami memberikan diri kami untuk bersedia berubah ya Tuhan. Kami rindu kami boleh berubah, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan, kami boleh berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan ya Tuhan. Mungkin bukan dari materi kami, tetapi kami boleh memberikan diri kami, memberi pendengaran kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan keluhan-keluhan orang lain. Kami boleh memberikan solusi atau mendoakan ya Tuhan, agar mereka mempunyai penghiburan di dalam Tuhan. Kami juga tahu Tuhan bahwa Roh bekerja melalui kehidupan keseharian kami, sehingga kami Tuhan boleh bertanggung jawab untuk apa yang kami kerjakan, untuk apa yang kami lakukan, karena sesungguhnya apa yang kami kerjakan di dalam urapan Roh. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Mungkin kami berhenti di dalam mengikuti doa malam, tetapi kami biarlah tetap terkonek dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami menyerahkan malam yang penuh dengan rahasia ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga kami besok pagi ketika kami bangun ya Tuhan, kami memberikan kemuliaan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan memberkati.